sekali orang berbicara tentang Yusuf Mansur. Ada orang bertanya kepada saya, air mata Yusuf Mansur itu air mata orisinil, genuine, apa buaya? Saya menjawabnya, buaya. Itu si Yusuf Mansur seharusnya konsen saja terhadap apa yang selama ini dilakukan. Jadi ustadz aja benahin dulu cara sedekahnya itu. Benahin dulu pesantrennya itu. Jangan mengeksploitasi masyarakat dengan doktrin-doktrin sedekah yang menyembunyikan ajaran bahwa sedekah yang terbaik itu kepada kerabat, bukan kepada Yusuf Mansur. Welcome to your channel, Cross Culture Institute. Bincang-bincang kali ini adalah urusan Ustadz yang sedang viral berkaitan dengan ceramah beliau bahwa orang miskin itu dianggap tidak suci karena tidak bisa bersedekah, sehingga Tuhan menjauhi Al-Qudus itu, tidak mau dekat dengan orang-orang yang kotor. Kira-kira bahasa saya itu seperti itu. Allah gitu, alhamdulillah mak setuju, mertua ya, mak setuju, kemudian istri saya setuju, udahlah ceder gitu. Tapi bener tuh habis itu Masya Allah. Nah tahun-tahun sebelumnya begitu, pokoknya kalau ada yang rasa harus dipegangin, itu yang harus dilepas, itu dia ayat ini. Sampai puncaknya itu keluarga kita ya, dengan izin Allah, keluarga kami pemirsa menyedekahkan rumah waktu itu. Saya bilang sama istri itu, sama mertua gitu, kita kayaknya kalau nggak sedekah yang gede banget nih, nggak nendang nih gitu. Pesantren bisa nggak jadi, saya bisa gini-gini doang gitu. Dan korelasi kepada Al-Qudus apa? Korelasi terhadap Al-Qudus ini apa? Lah, kan sedekah juga mensucikan harta. Kita menempuh jalan kekudusan. Maaf ya, karena itu banyak orang yang misalkan tetap miskin. Maaf. Enggak selalu sih, tapi bolehlah dipakai untuk kemudian muhasabah kan. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama adalah soal orang miskin itu. Ya, kalau Tuhan memberikan semua kepada manusia itu secara adil dan merata, oksigen 1x24 jam, hidup sama di dunia ini, semua fasilitas sama. Tapi kemudian menjadi ada yang kaya seperti Ustadz Mansur, ada yang miskin seperti yang dalam adab pikirannya itu bukan karena takdir Tuhan ya. Karena memang mereka itu termarginalkan oleh suatu sistem. Oleh karena itu negara ya kepada orang miskin itu diberi privilege, disubsidi, listriknya disubsidi ya, kemudian kasih BLT, karena memang tidak dapat dihindari bahwa ini realita sebagai satu hukum alam. Yang kedua, bahwa agama pun memberi atensi yang cukup besar bagaimana mengangkat derajat orang miskin itu, antara lain dengan memberi label mereka itu sebagai mustahik dari zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Itu semua bahwa agama memberikan atensi kepada orang miskin. Bahkan orang miskin itu kifarat pun dibebaskan. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu, karena dia itu miskin tidak bisa berinfak, padahal infak itu adalah mensucikan, lalu kemudian Al-Qudus itu tidak mau mendekati dia, tidak menerima doanya dia, karena faktor itu dia dianggap kotor ya, tidak suci. Nah, inilah yang kemudian menjadi kontroversi. Banyak orang yang tersinggung, para mubalik juga, para dai kondang juga menilai ini adalah keliru. Dan saya ingin menggarisbawahi, kalau betul apa yang dikatakan oleh Ustadz itu seperti itu, jangan terlalu lantang ya membicarakan Tuhan itu dalam persepsi kamu sendiri. Anda mampu manusia menjelaskan siapa beliau itu.
ya. Jangan terlalu lantang menjelaskan Tuhan dalam persepsi ilmumu, ya, dalam persepsi pikiranmu. Dia itu ya'lu wa la yu'la alaih. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan beliau itu, kalau itu keyakinan dirinya, go ahead, it's your business, ya. Tapi ketika ini disampaikan kepada publik, maka saya meresponnya seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.